Pertanyaan pertama, siapa nama ayah Hosea? Amos atau Hilkia? Atau Beeri? Atau Zakaria? Jawabannya adalah Beeri. Siapa nama istri Hosea? Gomer, Delila, Yael, atau Tamar? Istri Hosea adalah Gomer. Firman Tuhan datang kepada Hosea pada masa pemerintahan raja-raja Yehuda ini, kecuali Hizkia, Yotam, Uzia, atau Amazia. Jawabannya adalah Amazia. Allah menjadikan keluarga Hosea sebagai gambaran ketidaksetiaan bangsa ini kepada Allah. Bangsa manakah yang dimaksud? Moab, Niniwe, Israel, atau Edom? Jawabannya adalah Israel. Siapakah nama anak Hosea yang menjadi tanda bahwa Allah tidak akan lagi menyayangi kaum Israel? Yizreel, Lo-ami, Nahason, atau Lo-ruhama? Jawabannya adalah Lo-ruhama. Berapa jumlah anak Hosea? 1, 2, 3, atau 4? Jawabannya adalah 3. Apa yang disukai Tuhan lebih dari kurban sembelihan dan kurban bakaran menurut Hosea 6 ayat 6? Puji-pujian dan doa, kebaikan hati dan sukacita, kasih setia dan pengenalan akan Allah, atau kedamaian dan kesabaran? Jawabannya adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah. Siapa yang disembah bangsa Israel hingga Tuhan marah kepada mereka? Molok, Asitoret, Baal, atau Milkom? Jawabannya adalah Baal. Kota apa yang disebut sebagai kota para penjahat yang penuh dengan jejak darah? Sikhem, Gilead, Rama, atau Gibea? Jawabannya adalah Gilead. Ayat manakah dari kitab Hosea yang dikutip oleh Injil Matius sebagai nubuat tentang Tuhan Yesus? Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah bagimu menurut kasih setia. Atau mereka yang mengikut Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Atau anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Jawabannya adalah, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Pertanyaan terakhir, kitab Hosea terdiri dari berapa pasal? 13 pasal? 14 pasal, 15 pasal, atau 16 pasal? Kitab Hosea terdiri dari 14 pasal. Pertanyaan pertama, bencana apa yang digambarkan di awal kitab Yoel? Apakah itu gempa bumi, atau wabah belalang, atau banjir, atau letusan gunung berapi? Di awal kitab Yoel terjadi bencana wabah belalang. Dalam Yoel 2 ayat yang ke-13, apa yang Tuhan minta orang-orang koyakkan alih-alih pakaian mereka? Apakah itu hati mereka? Atau jubah mereka? Atau cadar mereka? Atau ladang mereka?
Jawabannya adalah hati mereka. Frasa apa yang berulang kali digunakan dalam Yoel untuk menggambarkan masa penghakiman Allah? Apakah itu hari Tuhan? Atau jam akhir? Atau masa rahmat? Atau kebangkitan agung? Jawabannya adalah hari Tuhan. Pemulihan apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa yang bertobat menurut Yoel 2 ayat yang ke-25? Apakah itu gandum dan anggur? Atau tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang? Atau pohon-pohon dan bunga-bunga? Atau ternak? Jawabannya adalah tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang. Menurut Yoel 2 ayat 28, siapa yang akan menerima roh Tuhan pada hari Tuhan? Hanya nabi-nabi atau semua orang? Atau hanya orang benar? Atau hanya orang Israel? Jawabannya adalah semua orang. Sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan, apa dua tanda langit yang disebutkan dalam Yoel 2 ayat yang ke-31? Bintang jatuh dan gerhana bulan, atau matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah, atau gerhana matahari dan komet, atau matahari bersinar lebih terang dan bintang-bintang jatuh? Jawabannya adalah matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Di mana Yoel bernubuat akan ada pembebasan? Di Gunung Tabor dan di Yerusalem? Atau di Gunung Moria dan di Betlehem? Atau di Gunung Sinai dan di Betlehem? Atau di Gunung Sion dan Yerusalem? Jawabannya adalah di Gunung Sion dan Yerusalem. Dalam Yoel pasal yang ketiga, di mana Tuhan mengatakan Dia akan mengumpulkan semua bangsa untuk penghakiman, apakah di lembah Yosafat, atau di dataran Moab, atau di bukit Yudea, atau di gurun Sinai? Jawabannya adalah di lembah Yosafat. Dua pertanyaan lagi. Ayo semangat! Dalam Yoel 3 ayat yang ke-18, apa yang dikatakan mengalir dari rumah Tuhan di hari pemulihan? Tirisan anggur, aliran susu dan madu, mata air, minyak? Jawabannya adalah mata air. Pertanyaan terakhir, di bagian akhir kitab Yoel, apa yang Tuhan nyatakan tentang masa depan Yehuda dan Yerusalem? Apakah mereka akan ditinggalkan? Atau mereka akan selamanya sunyi? Atau mereka akan tetap dihuni untuk selama-lamanya? Atau mereka akan menjadi sebuah kerajaan besar? Tuhan nyatakan bahwa mereka akan tetap dihuni untuk selama-lamanya. Pertanyaan pertama, siapakah Amos? Seorang raja Israel? Seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan? Seorang imam di Yerusalem? Seorang juru tulis? Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Dari manakah Amos berasal? Yerusalem, Tekoa, Betlehem, atau Nazaret? Amos berasal dari Tekoa. Kepada siapa sebagian besar nubuat Amos ditujukan? Yehuda, Mesir, Israel, atau Moab? Jawabannya adalah Israel. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang ditonjolkan dalam kitab Amos? Kelahiran Yesus yang akan menjadi raja baru Israel, keadilan, kebenaran, dan kasih kepada sesama sebagai wujud ibadah sejati kepada Tuhan?
Pembangunan Bait Suci sebagai wujud pemulihan bangsa Israel atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebagai wujud penggenapan janji Allah? Jawabannya adalah keadilan, kebenaran, dan kasih kepada sesama sebagai wujud ibadah sejati kepada Tuhan. Di kota mana Amos menyampaikan nubuatannya? Betel, Tekoa, Nazaret, atau Bethlehem? Jawabannya adalah Betel. Siapa nama imam yang mengusir Amos dari Israel? Yoyada, Amazia, Zakaria, atau Harun? Jawabannya adalah Amazia. Amos juga menyampaikan nubuatan kepada bangsa asing ini kecuali Damsyik dan Gaza, Moab dan Amon, Tirus dan Edom, atau Babel dan Persia. Jawabannya adalah Babel dan Persia. Apa yang dikatakan Amos akan terjadi pada Israel karena dosa mereka? Mereka akan menjadi sebuah kerajaan besar? Mereka akan dibawa ke dalam pembuangan? Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka? Atau mereka akan menemukan kekayaan besar? Jawabannya adalah mereka akan dibawa ke dalam pembuangan. Menurut Amos, apa yang lebih diinginkan Tuhan daripada kurban yang dipersembahkan oleh Israel? Berpuasa, keadilan dan kebenaran, membangun bait suci, atau berbicara dalam bahasa roh? Jawabannya adalah keadilan dan kebenaran. Pertanyaan terakhir, ada berapa penglihatan tentang hukuman yang diberikan Tuhan kepada Amos? 3, 4, 5, atau 6? Jawabannya adalah 5. Pertanyaan pertama, ke kota manakah Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan pesan pertobatan? Apakah kota Niniwe, atau Yerusalem, atau Babel, atau Damsyik? Tuhan mengutusnya untuk memperingatkan penduduk kota Niniwe. Bagaimana respon awal Yunus terhadap perintah Tuhan? Apakah ia langsung menaati perintah Tuhan? Atau ia menolak dan melarikan diri? Atau ia berunding dengan Tuhan? Atau ia berdoa meminta petunjuk? Jawabannya adalah ia menolak dan melarikan diri. Ke kota mana Yunus berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan? Apakah kota Tarsis, atau Yafo, atau Tarsus, atau Tirus? Jawabannya adalah Tarsis. Ke kota mana Yunus pergi untuk naik kapal? Apakah kota Tarsis, atau Yafo, atau Tarsus, atau Tirus? Jawabannya adalah Yafo. Apa yang terjadi setelah Yunus naik ke kapal dan mulai berlayar? Apakah laut menjadi tenang? Atau datang angin ribut dan badai besar? Atau laut terbelah memungkinkan orang lewat tanpa naik kapal? Atau mungkin air laut membeku? Jawabannya adalah datang angin ribut dan badai besar. Bagaimana cara nahkoda dan penumpang kapal mengetahui siapa penyebab badai? Apakah mereka bermimpi? Atau apakah seorang ahli nujum memberitahu mereka? Atau mungkin mereka melempar undi? Atau Tuhan berbicara kepada mereka? Jawabannya adalah mereka melempar undi. Usaha apa yang dilakukan orang-orang di atas kapal
yang akhirnya berhasil menenangkan badai? Apakah mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka? Atau apakah mereka melemparkan muatan kapal ke laut? Atau mungkin mereka melemparkan Yunus ke laut? Atau mereka memutarbalikkan kapal? Jawabannya adalah mereka melemparkan Yunus ke laut. Apa yang terjadi pada Yunus setelah ia dilempar ke laut? Apakah ia berenang ke darat? Atau ia ditelan oleh ikan besar? Atau ia tenggelam? Atau mungkin ia diselamatkan oleh kapal lain? Jawabannya adalah ia ditelan oleh ikan besar. Berapa lama Yunus berada di perut ikan? Apakah 1 hari dan 1 malam? Atau 3 hari dan 3 malam? Atau 7 hari dan 7 malam? Atau 40 hari dan 40 malam? Jawabannya adalah 3 hari dan 3 malam. Apa yang dilakukan Yunus selagi berada di dalam ikan? Apakah ia tidur? Atau ia memukul-mukul perut ikan? Atau ia berdoa kepada Tuhan? Atau mencoba melarikan diri? Jawabannya adalah Yunus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana akhirnya Yunus keluar dari perut ikan? Apakah Yunus membelah perut ikan sehingga ia bisa keluar? Atau Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat? Atau ikan itu mati dan Yunus bisa lolos? Atau Yunus memerintahkan ikan itu untuk melepaskannya? Jawabannya adalah Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada Niniwe? Apakah 40 hari lagi dan Niniwe akan dijungkir balikan? Atau bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat? Atau lepaskanlah umatku? Atau bangunlah bahtera karena banjir akan datang? Jawabannya adalah 40 hari lagi dan Niniwe akan dijungkir balikkan. Bagaimana respon penduduk Niniwe terhadap firman Tuhan yang disampaikan Yunus? Apakah mereka mengabaikan pesan tersebut? Atau mereka menyerang Yunus? Atau mereka berpuasa dan bertobat? Atau mereka melarikan diri dari kota? Jawabannya adalah mereka berpuasa dan bertobat. 2 pertanyaan lagi. Ayo semangat. Bagaimana Tuhan merespon pertobatan Niniwe? Apakah ia tetap marah dan menghukum Niniwe? Atau ia menyesal atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap kota itu? Atau ia mengampuni Niniwe asal kota itu juga memperlakukan Yunus dengan baik? Atau ia meringankan bencana yang datang? Jawabannya adalah ia menyesal atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap kota itu. Pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan Yunus setelah melihat belas kasihan Tuhan pada Niniwe? Apakah ia bergembira bersama orang banyak? Atau ia menjadi sangat gusar dan marah? Atau ia kembali ke kotanya dengan penuh sukacita? Atau ia membangun altar untuk Tuhan? Jawabannya adalah ia menjadi sangat gusar dan marah. Pertanyaan pertama, siapakah Mika? Seorang raja Israel, seorang nabi, seorang imam, seorang gembala? Mika adalah seorang nabi. Dari kota mana Mika berasal? Apakah dia dari Bethlehem? Atau dari Moreshet? Atau Yerusalem? Atau Hebron? Mika berasal dari Moreshet. Berdasarkan Alkitab edisi studi, Moreshet adalah sebuah kota kecil di daerah Yehuda Selatan, terletak tidak jauh dari Gad. Mika berasal dari suku Israel mana? Apakah dari Yehuda? Atau Lewi? Atau Efraim? Atau mungkin tidak disebutkan?
Alkitab tidak menyebutkan dari suku Israel mana Nabi Mika berasal. Mika bernubuat selama pemerintahan raja-raja Yehuda yang mana? Apakah Saul, Daud, dan Salomo, atau Yotam, Ahaz, dan Hizkia, atau Ahab, Ahazia, dan Yoram, atau Zedekia, Yoyakin, dan Yoyakim? Mika bernubuat selama pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nubuatan Mika ditujukan kepada siapa? Apakah Mesir dan Niniwe? Atau Amalek dan Edom? Atau mungkin Yerusalem dan Samaria? Atau Aram dan Kanaan? Nubuatan Mika ditujukan kepada Yerusalem dan Samaria. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan selatan yang dikenal dengan Yehuda, dan Samaria adalah ibu kota kerajaan utara yang dikenal dengan Israel. Menurut Mika, apa yang Tuhan harapkan dari umatnya? Apakah membangun bait suci? Atau menyembelih korban setiap Sabat? Atau berlaku adil, mengasihi kesetiaan, dan hidup rendah hati bersama Allahmu? Atau memperingati festival dan bulan baru? Tuhan mengharapkan umatnya untuk berlaku adil, mengasihi kesetiaan, dan hidup rendah hati bersama Allahmu. Bagaimana Mika menggambarkan pemimpin pada zamannya? Apakah benar dan taat kepada Tuhan? Atau korup dan mementingkan diri sendiri? Atau bijaksana dan berpengetahuan? Atau kuat dan tak kenal takut? Jawabannya adalah korup dan mementingkan diri sendiri. Mika 3 ayat 11 mencatat bahwa para pemimpin Israel memutuskan hukum karena suap, para imamnya mengajar karena bayaran, dan para nabinya menenung karena uang. Mika dikenal dengan nubuatnya tentang apa? Apakah kehancuran Niniwe? Atau tempat kelahiran Mesias? Atau pembelahan Laut Merah? Atau pembangunan kembali bait suci? Mika terkenal dengan nubuatannya tentang tempat kelahiran Mesias yang tercatat di Mika 5 ayat 1-4. Ayat ini dikutip oleh penulis Injil Matius di Matius 2 ayat 1-6. Menurut Mika, di kota mana Mesias akan lahir? Apakah kota Yerusalem, atau Nazaret, atau Betlehem, atau Kapernaum? Menurut Mika, Mesias akan lahir di kota Betlehem. Pertanyaan terakhir, kitab Mika terdiri dari berapa pasal? Apakah 4 pasal, atau 5 pasal, atau 6 pasal, atau 7 pasal? Kitab Mika terdiri dari 7 pasal. Siapa nama Raja Persia yang mengizinkan orang-orang Yehuda kembali ke negerinya? Apakah Kores, Nebukadnezar, Ahasiweros, atau Belshazzar? Jawabannya adalah Kores. Ezra pasal 1 ayat 1-3 hampir sama persis bunyinya dengan ayat yang mana? 2 Tawarik 36 ayat 22-23, 2 Raja-Raja 2 ayat 35-36, Ulangan 23 ayat 5-6, atau Nehemia 6 ayat 32-33. Jawabannya adalah 2 Tawarik 36 ayat 22-23. Tindakan Raja Kores mengizinkan orang Israel pulang merupakan penggenapan nubuat siapa? Apakah Nabi Elia, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, atau Nabi Amos? Itu adalah nubuat Nabi Yeremia. Siapakah Ezra? Apakah dia seorang gubernur Yehuda, imam sekaligus ahli kitab, sekretaris kerajaan, atau seorang nabi Allah?
Ezra adalah seorang imam sekaligus ahli kitab. Siapa nama ayah Ezra? Hilkiah, Zadok, Seraya, atau Harun? Ayah Ezra bernama Seraya. Dari suku mana Ezra berasal? Apakah Yehuda, suku Lewi, Benyamin, atau Efraim? Ezra berasal dari suku Lewi. Siapa raja yang mendukung Ezra kembali ke Yerusalem dan memberi perhatian khusus kepada rumah Tuhan di Yerusalem? Apakah Raja Artasasta, Darius, Kores, atau Raja Ahasiweros? Jawabannya adalah Raja Artasasta. Siapa Raja Persia yang menentang pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem? Raja Artasasta, Darius, Kores, atau Ahasiweros? Jawabannya adalah Raja Ahasiweros. Pelanggaran apa yang dilakukan orang Yahudi pada zaman Ezra? Apakah menyembah lembu emas, membunuh saudara laki-laki dan perempuan mereka, menghancurkan rumah Tuhan yang telah dibangun kembali, atau menikah dengan orang bukan Yahudi? Pelanggaran mereka adalah menikah dengan orang bukan Yahudi. Pertanyaan terakhir, kitab Ezra terdiri dari berapa pasal? Apakah 8 pasal, 9 pasal, 10 pasal, atau 11 pasal? Kitab Ezra terdiri dari 10 pasal. Pertanyaan pertama, kepada siapa nubuat Nabi Obadja ditujukan? Apakah untuk orang-orang Israel, atau orang-orang Edom, atau mungkin orang-orang Babel, atau orang-orang Mesir? Nubuat Obadja ditujukan kepada orang-orang Edom. Apa tema utama dari kitab Obadja? Apakah penciptaan dunia, atau keluarnya orang Israel dari Mesir, atau penghakiman terhadap Edom, atau pembangunan bait suci di Yerusalem? Tema utama dari kitab Obadja adalah penghakiman ilahi terhadap Edom atas tindakan mereka terhadap Israel. Kitab Obadja terdiri dari berapa pasal? Apakah terdiri dari 1 pasal, atau 2 pasal, atau mungkin 3 pasal, atau 4 pasal? Kitab Obadja adalah kitab terpendek di Perjanjian Lama yang hanya terdiri dari 1 pasal saja. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, buat kamu yang suka kuis-kuis dari kuis Alkitab ini, tapi belum subscribe, subscribe dulu yuk. Sudah? Terima kasih. Ini dia pertanyaan berikutnya. Menurut Obadja, mengapa Edom dihakimi keras oleh Allah? Apakah karena menyembah berhala? Atau karena kekerasan mereka terhadap keturunan Yakub? Atau karena menolak membiarkan orang Israel melewati tanah mereka? Atau karena aliansi mereka dengan Babel? Jawabannya adalah karena kekerasan mereka terhadap keturunan Yakub. Coba buka Alkitabmu dan baca di Obadja 1 ayat 10. Kepada kota mana nubuat Nahum ditujukan? Apakah kota Niniwe, atau Yerusalem, atau Babilonia, atau Damsyik? Nubuat Nahum ditujukan kepada Niniwe. Kerajaan mana yang dinubuatkan akan jatuh oleh Nahum? Apakah kerajaan Roma, atau kerajaan Asyur, atau kerajaan Mesir, atau kerajaan Persia? Nahum menubuatkan bahwa kerajaan Asyur akan jatuh. Niniwe merupakan ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan ini berkuasa dan membuat bangsa-bangsa lain menderita, termasuk Israel.
Di Nahum pasal 1 mencatat kemarahan Allah atas Niniwe dan hukuman yang akan menimpa mereka. Bagaimana Tuhan digambarkan di Nahum 1 ayat 2? Apakah penuh kasih dan kebaikan? Atau lambat untuk marah dan penuh kuasa? Atau api yang menghanguskan? Atau Allah yang cemburu dan pembalas? Jawabannya adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Nahum 1 ayat 2 berbunyi Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Menurut Nahum, mengapa Niniwe dihukum? Apakah karena kekejaman dan kejahatannya? Atau karena menyembah ilah lain? Atau karena bersekutu dengan Israel? Atau karena pemberontakan mereka melawan Mesir? Menurut Nahum, Niniwe dihukum karena kekejaman dan kejahatannya. Nahum 3 menggambarkan alasan mengapa Niniwe dihukum. Apa fokus utama kitab Habakuk? Apakah nyanyian bangsa Israel memuji Tuhan? Atau percakapan Nabi Habakuk dengan Tuhan? Atau nubuat perpecahan kerajaan Israel? Atau kecaman atas kejahatan raja-raja bangsa asing? Kitab Habakuk berisi percakapan antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Kitab ini mencatat keluhan sekaligus pujian Habakuk kepada Tuhan. Kitab Habakuk terdiri dari berapa pasal? Apakah 1 pasal? Atau 2 pasal? Atau mungkin 3 pasal? Atau 4 pasal? Tepat sekali. Kitab Habakuk hanya terdiri dari 3 pasal. Menurut kitab Habakuk, bangsa apa yang Tuhan pakai untuk menghukum Yehuda? Apakah Mesir? Atau Babel? Atau mungkin Asyur? Atau Persia? Jawabannya adalah Babel. Baca di Habakuk 1 ayat 6. Di Alkitab versi terjemahan baru, edisi kedua menuliskan orang Kasdim yang akan menduduki Yehuda. Jika kita membuka Alkitab bahasa Indonesia masa kini dan Alkitab bahasa Inggris seperti NIV atau NLT, kita akan tahu bahwa yang dimaksud orang Kasdim ini adalah orang-orang dari bangsa Babel atau Babilonia. Pertanyaan pertama, siapa raja yang memerintah Yehuda pada waktu Zefanya bernubuat? Apakah Hizkia? Atau mungkin Yosia, atau Manasye, atau Amon? Jawabannya adalah Yosia. Dalam Zefanya 1 ayat ketiga, apa yang Tuhan katakan akan Dia bersihkan dari muka bumi? Apakah berhala-berhala, atau mungkin manusia dan binatang, atau kota-kota, atau bait Allah? Jawabannya adalah manusia dan binatang. Hari apakah yang digambarkan sebagai hari kemurkaan dalam Zefanya 1 ayat 15? Apakah hari pendamaian? Atau hari Tuhan? Atau hari penghakiman? Atau hari pembalasan? Jawabannya adalah hari Tuhan. Menurut Zefanya 2 ayat 3, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati di negeri ini untuk berlindung pada hari kemurkaan Tuhan? Apakah mencari keadilan dan kerendahan hati? Atau memberi persembahan? Atau berdoa terus-menerus? Atau berpuasa? Jawabannya adalah mencari keadilan dan kerendahan hati. Kota mana yang disebutkan dalam Zefanya 2 ayat 13 yang akan dibiarkan menjadi reruntuhan dan tidak berpenghuni? Apakah di kota Yerusalem? Atau kota Niniwe? Atau mungkin kota Babel? Atau kota Tirus? Jawabannya adalah di kota Niniwe. Dalam Hagai 1 ayat 1, siapa yang menjadi gubernur Yehuda ketika firman Tuhan datang melalui Hagai? Apakah Yosua, atau Zerubabel, atau mungkin Nehemia, atau Ezra?
Jawabannya adalah Zerubabel. Bagaimana tanggapan orang-orang terhadap pesan Hagai dalam Hagai 1 ayat 12? Apakah mereka mengabaikannya? Atau mereka takut kepada Tuhan dan mematuhi? Atau mereka mengejeknya? Atau mereka memperdebatkannya? Jawabannya adalah mereka takut kepada Tuhan dan mematuhi. Menurut Hagai 1 ayat 6, apa yang terjadi ketika orang-orang mengabaikan rumah Tuhan? Apakah panen mereka gagal? Atau mereka dikutuk? Atau mungkin semua usaha mereka akan sia-sia? Atau mereka mengalami kelaparan? Jawabannya adalah semua usaha mereka akan sia-sia. Hagai 1 ayat 6 mencatat bahwa mereka akan menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Makan, tetapi tidak kenyang. Minum, tetapi tidak puas. Berpakaian namun tidak merasa hangat. Dan bekerja namun upahnya masuk dalam pundi-pundi yang berlubang. Apapun yang mereka lakukan terasa sia-sia dan tidak ada hasilnya. Dalam Hagai 2 ayat 8, apa yang dijanjikan Tuhan akan memenuhi rumahnya? Apakah emas dan perak? Atau Tuhan menjanjikan kemuliaan? Atau mungkin sukacita dan nyanyian? Atau hikmat? Jawabannya adalah Tuhan menjanjikan kemuliaan akan memenuhi rumahnya. Tanggal berapa yang diberikan dalam Hagai 2 ayat 11 untuk firman Tuhan yang datang kepada Hagai? Apakah tanggal 24 bulan ke-9? Atau tanggal 1 bulan ke-6? Atau mungkin tanggal 7 bulan ke-4? Atau tanggal 10 bulan pertama? Jawabannya adalah tanggal 24 bulan ke-9. Menurut Maleaki 1 ayat 3, bangsa mana yang Tuhan katakan telah Dia jadikan tanah tandus? Apakah Israel? Atau Moab? Atau mungkin Edom? Atau Filistin? Jawabannya adalah Edom. Dalam Maleaki 1 ayat 6, siapa yang Tuhan katakan menghina namanya? Apakah nabi-nabi? Atau imam-imam? Atau mungkin raja-raja? Atau orang Yehuda? Jawabannya adalah imam-imam. Menurut Maleaki 2 ayat 7, apa yang seharusnya dilakukan oleh bibir seorang imam? Apakah menyampaikan nubuat? Atau memelihara pengetahuan? Atau menyanyikan pujian? Atau memberi persembahan? Jawabannya adalah memelihara pengetahuan. Menurut Maleaki 2 ayat 10-16, dosa apa yang dilakukan orang Israel sehingga Allah menegur mereka? Apakah merampas rumah milik janda miskin? Atau menutup mata atas ketidakadilan? Atau kawin campur dan perceraian? Atau mengabaikan pembangunan bait Allah? Jawabannya adalah kawin campur dan perceraian. Maleaki 3 ayat 10 merupakan ayat Alkitab yang cukup terkenal. Ayat ini membahas tentang apa? Apakah 10 perintah Tuhan? Atau janji tentang datangnya juru selamat? Atau perpuluhan? Atau akhir zaman? Jawabannya adalah perpuluhan. Siapa yang dinubuatkan akan datang sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat dalam Maleaki 4 ayat 5? Apakah Musa? Atau Elia? Atau Daud? Atau Yesaya? Jawabannya adalah Elia. Hubungan siapa yang akan dipulihkan oleh Elia menurut Maleaki 4 ayat 6? Apakah suami dan istri? Atau imam dan jemaat? Atau ayah dan anak-anak? Atau bangsa dan Tuhan? Jawabannya adalah ayah dan anak-anak. Dalam Alkitab, kitab Maleaki ini terletak pada urutan keberapa? Apakah 27? Atau 32? Atau 35? Atau 39?
Kitab Maleakhi ini ada pada urutan ke-39. Siapakah ayah Zakaria? Apakah Berekia? Atau Hilkia? Atau mungkin Amos? Atau Zadok? Ayah Zakaria bernama Berekia. Selain nama ayah dan kakeknya, tidak ada lagi catatan mengenai latar belakang kehidupan sang nabi di kitab ini. Apa peran Zakaria di Israel? Apakah dia berperan sebagai raja, atau imam, atau mungkin nabi, atau hakim? Zakaria adalah seorang nabi yang nubuatnya berisi harapan kepada umat Allah dengan menyatakan pembebasan oleh Allah pada masa yang akan datang. Pada periode manakah Zakaria bernubuat? Apakah selama pembuangan ke Babel? Atau setelah kembali dari pembuangan ke Babel? Atau selama pemerintahan Raja Salomo? Atau selama penawanan di Mesir? Jawabannya adalah setelah kembali dari pembuangan ke Babel. Nabi Zakaria bernubuat pada masa ketika umat Yahudi yang dibuang ke Babel kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Siapakah orang yang disebut oleh malaikat dalam penglihatan Zakaria yang kelima? Apakah Nehemia, atau Zerubabel, atau Yosua, atau Ezra? Jawabannya adalah Zerubabel. Di Zakaria pasal 4, Zakaria melihat kandil emas dan pohon zaitun. Pada saat malaikat menjelaskan arti penglihatan itu, ia menyebut tentang Zerubabel yang diberi tanggung jawab untuk membangun bait Allah. Berapa kali Zakaria mendapat penglihatan? Apakah 5 kali? Atau 6 kali? Atau 7 kali? Atau 8 kali? Zakaria mendapat penglihatan selama 8 kali. Semua penglihatan yang didapat oleh Zakaria dicatat di Zakaria pasal 1 sampai 8. Apa yang dilihat oleh Zakaria dalam penglihatannya yang ke-6? Apakah perempuan dalam tempayan? Atau penunggang kuda? Atau gulungan kitab terbang? Atau 4 tanduk dan 4 tukang besi? Jawabannya adalah gulungan kitab terbang. Gulungan kitab terbang itu merupakan hukuman yang dilontarkan terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah, terutama mereka yang mencuri dan berdusta. Dalam penglihatan Zakaria yang kedua, apa yang dilakukan oleh keempat tukang besi? Apakah membangun kembali bait suci? Atau menggulingkan musuh Yehuda? Atau mungkin mengumpulkan umat Israel? Atau menafsirkan mimpi? Jawabannya adalah menggulingkan musuh Yehuda. Penglihatan kedua Zakaria adalah 4 tanduk dan 4 tukang besi. Zakaria 1 ayat 21 menyebutkan bahwa 4 tukang besi itu menggambarkan bangsa-bangsa yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Siapakah orang yang dilihat Zakaria dalam penglihatannya yang keempat? Apakah Ezra, atau Zadok, atau Yosua, atau Abiatar? Jawabannya adalah Yosua. Yosua yang disebutkan di kitab Zakaria ini adalah imam besar Israel yang menjabat pada masa kelompok orang Yahudi yang tersisa pulang ke Yerusalem. Bukan Yosua pemimpin Israel yang menggantikan Musa. 2 pertanyaan lagi. Ayo semangat! Tindakan simbolis apa yang dilakukan oleh Zakaria dalam pasal 11? Apakah mematahkan 2 tongkat bernama kemurahan dan ikatan? Atau membangun sebuah altar? Atau berjalan tanpa alas kaki selama 3 tahun, atau menulis di sebuah gulungan? Jawabannya adalah mematahkan 2 tongkat bernama kemurahan dan ikatan. Zakaria mematahkan tongkat bernama kemurahan untuk menunjukkan bahwa perjanjian Allah dengan segala bangsa berakhir. Ia mematahkan tongkat ikatan untuk menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan antara Yehuda dan Israel berakhir. Pertanyaan terakhir, Zakaria pasal 9-14 menubuatkan tentang apa?
Apakah pembangunan kembali Yerusalem, atau kedatangan Mesias, atau kelahiran seorang raja baru di Israel, atau pembagian kerajaan? Jawabannya adalah kedatangan Mesias.